Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Pada mata kuliah pengambilan keputusan manajerial, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul memahami dan menganalisa tentang pengambilan keputusan intuitif. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI dan juga teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Next. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Valentia Abda dan juga kedua rekan saya yaitu Francisca Kristi dan juga Della Puspitasari. Next. Nah, dalam slide pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan secara umum itu adalah sebuah proses pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif lainnya untuk pemecahan masalah. Nah, biasanya tuh seorang pemimpin dapat menggunakan beberapa jenis dasar dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini ada 5 jenis dasar pengambilan keputusan menurut Terry dalam Hasan tahun 2002. Yang pertama itu ada intuisi, yang kedua ada wewenang, yang ketiga ada rasional, yang keempat ada pengalaman, dan yang kelima ada fakta. Nah, di sini yang akan kita bahas itu jenis dasar pengambilan keputusan intuisi. Next. Saya akan menjelaskan tentang pengertian intuisi. Jadi intuisi itu apa sih? Nah, intuisi itu jadi merupakan hal yang biasanya tuh dijelaskan dengan bisikan atau suara hati, dengan kata lain sesuatu yang berada di luar jangkauan pikiran dan juga logika. Nah, menurut Hornby tahun 1974, ia mengemukakan bahwa intuisi adalah sebuah kemampuan yang cepat memahami dan mengetahui sesuatu tanpa memerlukan penjelasan maupun studi yang masuk akal. Nah, jadi singkatnya itu, intuisi itu suatu pemikiran yang muncul secara tiba-tiba. Terus contoh dari intuisi itu yaitu misalnya ada seseorang dalam kondisi memiliki intuisi untuk mengambil sebuah keputusan, dan keputusan tersebut bisa saja tepat ataupun salah. Dan meski ia belum tahu kebenarannya, seseorang tersebut tidak menyesali keputusan yang telah ia ambil karena ia percaya bahwa intuisinya itu benar. Next. Nah, lalu di sini ada pentingnya penggunaan intuisi. Nah, pentingnya penggunaan intuisi itu ada 5. Yang pertama ada kecepatan, informasi terbatas, kreativitas, pemecahan masalah kompleks, dan keselamatan. Nah, kecepatan ini maksudnya dalam situasi yang dimana tuh waktu itu terbatas. Jadi intuisi memungkinkan kita untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa perlu menganalisis secara rinci setiap opsi. Nah, yang kedua itu informasi terbatas. Nah, informasi terbatas tuh kadang-kadang kita tuh memiliki semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Nah, intuisi ini memungkinkan kita untuk mengisi celah informasi dengan pengetahuan, pengalaman, dan insting kita. Lalu yang ketiga itu pemecahan masalah kompleks. Nah, situasi yang kompleks atau ambigu, intuisi itu dapat membantu kita melihat pola atau solusi yang mungkin terlewatkan oleh analisis logis. Lalu yang keempat itu kreativitas. Nah, kreativitas ini intuisi itu sering terkait dengan kreativitas. Jadi kemampuan untuk melihat hubungan ataupun solusi yang tidak konvensional dapat memunculkan ide-ide baru dan juga inovatif. Terus yang terakhir itu ada keselamatan. Nah, dalam beberapa kasus, intuisi dapat menjadi sinyal peringatan yang mengarah kepada keputusan yang lebih aman ataupun menghindari dari bahaya. Jadi intuisi merupakan alat berharga yang membantu kita beradaptasi dan bertindak secara efektif dalam berbagai situasi kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Oke, selanjutnya di sini ada kelebihan dari intuisi. Yang pertama adalah waktu yang digunakan. Waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Lalu selanjutnya untuk masalah yang terbatas, pengambilan keputusannya akan memberikan keputusan pada umumnya. Dan yang terakhir, kemampuan pengambilan keputusan dari pengambilan keputusan akan berperan dan perlu dimanfaatkan dengan baik. Next slide. Selanjutnya di sini juga ada kelemahan dari intuisi itu sendiri. Yang pertama, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Lalu juga sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya. Dan dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Lalu di sini juga ada proses dari kemunculan pengertian intuisi. Proses awal dari kemunculan intuisi yaitu dari persepsi terminologi intuisi. Persepsi ini bervariasi dan seringkali dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, latar belakang budaya, dan keyakinan individu. Jadi maksudnya persepsi terminologi intuisi ini dikaitkan dengan insting atau nalar batin yang tidak didasarkan pada penalaran logis atau analisis dasar. Setelah persepsi terminologi intuisi, proses selanjutnya yaitu pengertian intuisi dari peneliti terdahulu. Maksudnya, peneliti tersebut mengeksplorasi bagaimana intuisi berbeda dari proses kognitif lainnya, yang seperti pemikiran rasional atau analisis logis. Peneliti mencoba mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemunculan intuisi, seperti pengalaman sebelumnya, pengetahuan, atau kondisi emosional. Setelah itu, lanjut pada penelusuran karakteristik intuisi. Penelusuran ini mencakup pengamatan terhadap keadaan mental atau emosional yang mendahului kemunculan intuisi, seperti perasaan yang tiba-tiba muncul sebelum pemahaman intuisi, dan dapat diidentifikasikan dalam konteks atau situasi yang dimana intuisi cenderung muncul pada situasi stres atau ketidakpastian. Berdasarkan dari penelusuran karakter intuisi tersebut, dapatlah membentuk sebuah pengertian atau definisi pribadi tentang apa yang dimaksud dengan intuisi. Jadi, intuisi perlu dikenali dalam proses pengambilan keputusan, bahwa tergalinya fakta-fakta yang dimana intuisi memberikan pemahaman yang lebih baik bagi seorang pemimpin dalam melakukan proses pengambilan keputusan pada kondisi-kondisi tertentu, di mana proses pengambilan keputusan secara rasional terlalu sulit untuk dilakukan. Misalnya, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak adanya informasi yang cukup atau kurang relevan, adanya fakta yang sering bertentangan, dan waktu yang sangat mendesak. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis dari intuisi. Di sini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk intuisi primer merupakan intuisi yang terbentuk berdasarkan pengalaman sehari-hari individu dalam situasi normal tanpa menjalani proses instruksional yang sistematik. Dan yang kedua ada intuisi sekunder, yang mana intuisi ini terbentuk melalui proses pembelajaran seperti di sekolah. Dan intuisi sekunder melibatkan pemikiran yang lebih mendalam dan analisis yang lebih teliti. Selanjutnya di sini ada proses pengambilan keputusan intuisi. Di sini ada 4. Yang pertama ada firasat holistik, yang berarti melihat gambaran besar secara keseluruhan. Ketika kita membuat keputusan intuitif, kita nggak hanya fokus pada detail kecil saja, tapi juga melihat situasi secara menyeluruh. Lalu juga ada pengalaman otomatis yang berkaitan dengan penggunaan pengalaman masa lalu tanpa kita sadari. Yang mana ketika kita membuat keputusan intuitif, pikiran kita otomatis mengambil informasi dari pengalaman yang telah kita alami sebelumnya. Lalu juga ada keahlian, yang mana hal ini mencakup pemahaman yang telah kita kembangkan dari waktu ke waktu. Ketika kita membuat keputusan intuitif, keahlian yang kita miliki dalam bidang tertentu dapat memainkan peran besar. Misalnya seperti koki yang berpengalaman mungkin dapat membuat keputusan intuitif tentang bagaimana menyatukan rasa dan tekstur berbagai bahan makanan tanpa harus memikirkannya secara aktif. Dan yang terakhir di sini ada perasaan, yang merupakan reaksi emosional atau insting yang kita rasakan terhadap situasi atau kadang pilihan tertentu. Terkadang kita tidak dapat menjelaskan mengapa kita merasa sesuatu benar atau salah, tapi kita hanya tahu itu melalui perasaan kita saja.
Dan di sini ada beberapa hal yang memungkinkan penggunaan pengambilan keputusan intuisi. Yang pertama, adanya ketidakpastian. Lalu yang kedua, hanya sedikit presiden untuk diikuti. Lalu ada variabel terkait kurang diramalkan secara ilmiah. Lalu ada fakta terbatas, fakta tidak jelas, alternatif yang masuk akal, waktu yang terbatas, dan adanya tekanan. Lalu juga data analisis kurang berguna. Lalu selanjutnya ada peranan intuisi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mengambil keputusan secara cepat namun tepat, yang mana intuisi sangat membantu kita dalam membuat keputusan seperti yang sudah dijelaskan tadi, lalu juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan menentukan keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman, kemudian seseorang untuk melihat masalah dari sudut pandang baru atau menemukan solusi yang kreatif. Oke, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dela. Baik, selanjutnya ada cara meningkatkan pengambilan keputusan intuitif. Nah, untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan intuitif itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperhatikan segala sesuatu dengan cermat. Ini berarti meningkatkan keterampilan observasi dan memperhatikan detail, termasuk isyarat nonverbal. Dengan cara ini dapat menyerap lebih banyak informasi dari situasi yang diamati, yang pada gilirannya dapat membantu dalam mengambil keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, penting untuk berani mengambil keputusan dengan cepat. Daripada terjebak dalam analisis berlebihan atau keraguan, paksakan diri sendiri itu untuk mengambil keputusan saat itu juga. Misalnya, jika ada tim membutuhkan persetujuan untuk proyek baru, tetapkan tujuan untuk memberikan jawaban pada akhir pertemuan. Melakukan hal ini akan membantu mempercayai diri sendiri dan informasi yang dimiliki, serta menghindari penundaan yang berlebihan. Yang terakhir, tetaplah bersedia untuk melakukan kesalahan. Tidak setiap keputusan yang dibuat itu akan sempurna dan itu sepenuhnya wajar. Jadi kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh dengan menerima bahwa tidak selalu akan benar. Dapat mengambil resiko yang lebih besar dan memperoleh pelajaran berharga dari setiap pengalaman, baik itu positif maupun negatif. Selanjutnya di sini ada studi kasus. Kita mengambil artikel dengan judul Intuitive Decision Making by Iranian Nurses of Patient with COVID-19, a Qualitative Study, yang ditulis oleh Muhammad Agijani, Masen Tagedosi, Neda Mirbager Ajorpas, yaitu dengan Journal of Caring Science yang diterbitin tahun 2022 dengan volume 11 nomor 3 dengan halaman 154 sampai 162 dengan pendahuluannya yaitu pengambilan keputusan klinis terkait penyakit virus corona 2019 atau COVID-19 merupakan pengalaman baru. Oleh karena itu, pengetahuan di bidang ini masih kurang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengalaman perawatan kritis dalam pengambilan keputusan intuitif pada pasien yang didiagnosis dengan COVID-19. Jurnal. Nah, di sini menggunakan metode, yaitu dalam artikel ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 16 perawat yang memiliki pengalaman memberikan perawatan pada pasien yang didiagnosis COVID-19 dipilih melalui purposive sampling dan berpartisipasi dalam wawancara semi terstruktur, wawancara di transkrip, dan akhirnya dianalisis melalui pendekatan analisis isi konvensional. Nah, hasilnya itu adalah 62,5% peserta adalah perempuan dan rata-rata standar deviasi usia dan pengalaman kerja peserta masing-masing adalah 36,56 dengan standar deviasi 6,58 tahun dan 12,62 dengan standar deviasi 5,59 tahun. 3 tema utama muncul dari pengalaman para perawat termasuk revolusi batin, kesadaran holistik, dan kebijaksanaan klinis. Di sini
ada hasilnya juga dari artikel tersebut, yaitu jenis kelamin, yaitu laki-laki, terdapat 6 orang atau dengan persen 37,5, dan perempuan 10 orang dengan persenan 62,5. Totalnya itu sekitar 36,56 dengan persenan 6,58. Yaitu dengan pengalaman kerja usia 4-25 itu sekitar 12,62 dengan persenan 5,59. Pendidikannya sarjana dengan 12 orang dengan persenan 75%. Mahasiswa magister 3 orang dengan 18,8%. Mahasiswa gelar doktor 1 orang dengan persenan 6,2%, yaitu dengan status menikah 11 orang 68,8%, yaitu lajang dengan status lajang 5 orang dengan persenan 31,2%. Selanjutnya di ruangan ICU terdapat 9 orang, yaitu dengan persenan 56,2, yaitu ruangan CCU dengan 7 orang persenan 43,8, yaitu dengan tugas perawat umum sebanyak 14 orang dengan persenan 87,5, kepala perawat 1 orang dengan persenan 6,2%, terus pengawas klinis 1 orang dengan persenan 6,2%. Jenis shift tetap 2 orang 12,5%. Rotasi sebanyak 14 orang 87,5%. Jenis pekerjaan yaitu abadi terdapat 8 orang yaitu 50%. Kontrak 8 orang dengan 50% juga. Selanjutnya ada hasil dari artikelnya ini. Mereka membagi intuitif itu menjadi tiga bagian, yaitu revolusi batin, kesadaran holistik, kebijaksanaan klinis. Dan ini revolusi batin itu masih dikaitkan dengan 3 ini, yaitu menggunakan persepsi batin, prediksi internal, integrasi indera dalam dan luar. Persepsi batin ini mereka menunjukkan bahwa revolusi batin itu mengharuskan resusitasi pasien karena pasien hampir seumuran. Nah, dengan selanjutnya persepsi batin yaitu penting untuk mengambil keputusan intuitif dengan persepsi batin ini. Selanjutnya ada prediksi internal. Prediksi internal ini bahwa ketika merawat pasien COVID berdasarkan indera batin mereka itu memproyeksikan perubahan negatif akan terjadi pada pasien mereka yang didiagnosis dengan COVID-19. Nah, itu menunjukkan bahwa perasaan batin itu mencegah mereka untuk dalam beristirahat dan shift mereka bekerja. Selanjutnya integrasi indera dalam dan luar, yaitu hampir semua peserta menyatakan bahwa mereka mengintegrasikan informasi objektif dan intuitif untuk membuat keputusan untuk perawatan pasien. Selanjutnya ada kesadaran holistik ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu kesadaran fisik, kesadaran psikologis, kesadaran situasional. Kesadaran holistik ini mengarahkan mereka untuk menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan klinis mereka. Kesadaran ini dikembangkan segera dari holistik, yaitu kesadaran fisik. Kesadaran fisik itu mereka, para peserta itu melaporkan bahwa sebelum pengambilan keputusan intuitif, mereka menemukan gejala fisik spesifik dan perubahan pada pasien. Gejala fisik yang dilaporkan adalah umum di antara para peserta dan termasuk perubahan penampilan, bau tertentu, perubahan warna kulit, gejala pernapasan, perubahan suhu, dan perubahan detak jantung. Nah, selanjutnya kesadaran psikologis, yaitu peserta melaporkan bahwa mereka itu membuat keputusan intuitif berdasarkan ketegangan, kecemasan, dan kekhawatiran terkait dengan kondisi
klinis pasien, kepribadian, dan peran lingkungan kerja. Selanjutnya, kesadaran situasional. Dari 16 peserta itu melaporkan kesadaran situasional itu yang menunjukkan rasa tanggung jawab dan hati nurani mereka terhadap profesi mereka, yang mengarahkan mereka menggunakan intuisi dalam praktik klinis mereka. Selanjutnya ada kebijaksanaan klinis, yaitu terdapat pengalaman klinis, kemahiran klinis, dan keyakinan klinis. Kebijakan klinis itu mereka melaporkan pengambilan keputusan intuitif itu menyatakan, pengalaman klinis itu mereka mempercayai bahwa intuisi itu mereka berhubungan positif dengan pengalaman klinis mereka, menyoroti pentingnya pengalaman dalam pengambilan keputusan dan persepsi intuitif. Nah, kemahiran klinis itu menunjukkan bahwa kemahiran klinis dan keterampilan itu penting untuk menunjukkan keputusan intuitif. Keterampilan ini membantu perawat untuk merasa percaya diri dalam membuat keputusan intuitif. Selanjutnya ada keyakinan klinis, yaitu 7 peserta melaporkan bahwa mereka menerapkan intuisi dalam praktik klinis mereka karena rasa percaya diri yang terkait dengan praktik klinis, keahlian, dan umpan balik rekan kerja mereka. Satu peserta yaitu percaya bahwa kepercayaan klinis ini menyebabkan dokter mempercayai perawat, dan kepercayaan itu membantu perawat menggunakan intuisi mereka dalam praktik mereka. Dari artikel yang kita pilih, kelompok kami itu menyimpulkan bahwa hasil penelitian tersebut menggambarkan fenomena intuisi dalam pengambilan keputusan klinis di antara perawat yang merawat pasien yang didiagnosis dengan COVID-19. Berdasarkan temuan, para peserta menggunakan intuisi untuk menyelamatkan nyawa pasien mereka dan untuk meningkatkan kesehatan pasien. Para peserta percaya bahwa krisis COVID-19 baru menciptakan lingkungan yang efektif untuk metode pengambilan keputusan mereka. Oleh karena itu, tampaknya perawat kritis menggunakan intuisi dalam situasi kompleks di mana mereka telah membuat keputusan yang cepat dan independen. Pengambilan keputusan intuitif di kalangan profesional kesehatan, terutama perawat, memiliki peran kunci dalam praktik klinis mereka untuk pasien di unit perawatan krisis, terutama krisis COVID-19. Memahami fenomena intuisi dalam pengambilan keputusan klinis meningkatkan praktik profesional keperawatan dan mengarahkan pada perawatan berkualitas lebih baik bagi pasien, terutama dalam situasi akut, kritis, dan penyakit pandemi. Jadi, studi tentang pengambilan keputusan intuitif itu dapat membantu meningkatkan basis pengetahuan untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis dan praktik keperawatan selama krisis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.